Makin tak terbendung, tak ada kata jerah untuk Bambang Tri. Saya yakin ijazah Jokowi palsu, meski pernah dipenjara, justru tambah kuat. Orang yang menjadi terpidana. Ya. Total 5 tahun 5 bulan. Ya. 5 tahun 5 bulan. Ya. Dan dua-duanya membahas salah satunya ijazah Jokowi, bahkan yang kedua adalah full soal tudingan ijazah Jokowi. Palsunya. Saya ingin tanya, 5 tahun 5 bulan di penjara. Ya. Biasanya orang jerah, tapi Anda hadir di sini. Artinya saya mau koreksi kalau saya salah. Anda masih berkesimpulan bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Anda masih berkeyakinan seperti itu? Iya, sejak saya selesaikan penulisan buku itu kan saya sudah yakin. Apalagi ini ditambah teman-teman yang para ahlinya ini, yang dokter-dokter ini, tambah yakin tuh. Artinya Anda di penjara 5,5 tahun tidak mengubah keyakinan Anda sedikit pun? Sama sekali enggak. Tiap hari tambah kuat itu. Oke. Apa yang menyebabkan Anda tuh masih meyakini hal tersebut dengan keyakinan Anda? Bisa jadi kan salah, bisa jadi benar juga. Ya, karena saya sendiri sudah dapat bahan-bahan yang A1 gitu ya. Ketemu orang-orang yang sekarang ini masih hidup dan bisa dipanggil ulang ke acara ini. Terus kemudian kan kita nggak meragukan keahlian Pak Roy Suryo, Bang Rismon, apalagi ada tokoh yang amat saya kagumi, Pak Bitor Suryadi itu. Kalau Bitor sudah ngomong itu sudah artinya 99% benar. Mantan terpidana kasus ijazah Jokowi Bambang Tri Mulyono menegaskan tetap yakin ijazah sang presiden ke-7 RI palsu. Bambang Tri mengatakan keyakinannya tetap kuat meski pernah dipenjara terkait tudingan tersebut. Sejak saya selesaikan penulisan buku itu, kan saya sudah yakin, ujar dia di dalam program Rakyat Bersuara. Dia mengatakan keyakinannya justru semakin menguat usai pakar telematika Roy Suryo dan kawan-kawan turut menyuarakan tudingan ijazah palsu Jokowi. Apalagi ini kan ditambah teman-teman yang para ahli, yang dokter-dokter ini, tambah yakin dong, kata Bambang Tri. Dia menegaskan vonis di penjara yang telah dijalani tidak pernah mengubah keyakinannya atas ijazah palsu Jokowi. Sama sekali enggak. Tiap hari tambah kuat, tegas dia. Tadi Anda sebutkan, Anda sudah ketemu orang-orang yang menjadi saksi kunci di luar Mas Roy Suryo, Bang Rismon. Ya. Boleh sebutkan namanya? Boleh. Mahmud Nurwidu itu, yang sekarang saya masih buru-buru dia. Ayo tampil di TV bareng kalau ada berani. Bukan cuma jadi saksi yang memberatkan saya di sidang aja gitu. Apa yang memberatkan itu apa waktu itu? Dia memberatkan saya. Apa misalnya? Karena dia ngaku temannya SMA Jokowi sejak kelas 1, 2, 3. SMA? Ya, padahal nggak pernah dia itu. Yang bilang saya temannya lagi, yang namanya Bu Isti Rustikawati. Mahmud itu sekelas dengan saya, tidak pernah sekelas dengan Jokowi. Oke. Ya. Dan itu keterangannya dianggap waktu itu dijadikan sebagai fakta hukum di persidangan? Iya, ada di buku saya tulis. Oke. Ya. Anda nggak takut sama sekali, Mas Bambang, kalau Anda dengan keyakinan yang sekarang Anda bisa masuk kembali ke penjara? Bagaimana saya ngapain? Saya cuma membicarakan isi buku saya kok, dan apa yang saya alami di pengadilan kok, di sidang kok gitu. Mana ada pasal yang bisa dikenakan ke saya? Dan sekarang sudah ganti presiden kan, masa Pak Prabowo nggak punya perhatian juga pada kita? Pasti punyalah, saya yakin itu. Ada komentar soal ini, Bang? Diketahui Bambang Tri bebas per 26 Agustus 2025. Dia telah dikeluarkan dari lapas kelas 2A Sragen. Pembebasan bersyarat Bambang Tri berdasarkan keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan nomor PAS 951 PK 05.03 tahun 2025 tentang pembebasan bersyarat narapidana tertanggal 12 Juni 2025. Pemberian pembebasan bersyarat kepada Bambang Tri Mulyono dilakukan setelah melalui proses penilaian yang ketat, termasuk aspek kelakuan baik, kepatuhan terhadap tata tertib, serta pemenuhan syarat administratif dan substantif. Kami berharap dengan adanya pembebasan bersyarat ini, yang bersangkutan dapat beradaptasi kembali di tengah masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih baik, ujar Kepala Lapas Kelas 2A Sragen Muhammad Maulana dalam keterangannya. Sebelum bebas, kata dia, Bambang Tri juga telah mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian selama menjalani masa pidananya. Adapun Bambang Tri Mulyono divonis 6 tahun penjara oleh PN Solo atas dakwaan penyebaran ujaran kebencian mengenai ijazah Jokowi pada 2023 lalu. Hukuman tersebut kemudian diringankan menjadi 4 tahun pada tingkat pengadilan tinggi. Polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke publik.
Bambang Tri, terpidana kasus ujaran terpidana kasus Jokowi undercover, menegaskan keyakinannya bahwa ijazah kepala negara tingkat SD hingga sarjana adalah palsu. Dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono dan disiarkan langsung dari MNC Conference Hall Jakarta, Bambang Tri membeberkan klaim-klaimnya. Ia menyebut menemukan kejanggalan sejak ijazah SD Jokowi hingga dokumen sarjana UGM. Ijazah SD Jokowi aja palsu, formatnya berbeda dengan ijazah lain pada tahun itu. Nilai seharusnya angka, tapi ditulis huruf A, B, C, D, ujar Bambang. Lebih lanjut, ia menuding kejanggalan juga ditemukan pada ijazah UGM Jokowi. Menurutnya, stempel dalam dokumen tersebut tidak sesuai standar. Saya menemukan dokumen yang ada stempelnya. Aneh kok, punya Jokowi tulisannya bukan fakultas tapi fakultat. Hingga saya yakin itu buatan pasar pramuka, katanya di hadapan panelis. Bambang Tri baru saja bebas dari penjara